Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan analisis Desa Sukamulya. Nah, perkenalkan, nama saya Sabila Sakanazra dengan NPM 135. Perkenalkan, saya Asri Fitrianti dengan NPM 050. Pertama di sini ada sejarah. Nah, sejarah dari Sukamulya yang kita dapat dari kepala desanya, yaitu Bapak Ucup. Nah, yang pertama di sini katanya dibuka oleh seorang sepuh bernama Buyut Rencep, keturunan dari Buyut Rusli dari Cirebon. Nah, nama Sukamulya sendiri memiliki makna kebahagiaan yang mulia, mencerminkan harapan masyarakat akan hidup yang harmonis dan penuh berkah. Kemudian untuk tradisi, ada tradisi adat hajat bumi yang sampai sekarang masih terus dijaga dan dilaksanakan di setiap tahun menjelang bulan Ramadan. Ini sebagai simbol kuatnya akar budaya yang tetap hidup hingga saat ini. Untuk yang berpengaruh di sini yaitu pribumi kalau di Sukamulya. Keunikannya yang pertama hanya merupakan keturunan buyut beliau saja yang bisa menjadi kepala desa. Apabila ada orang dari keturunan lain atau bukan dari keturunan pertama Buyut Rencep mencalonkan diri menjadi kepala desa, maka tidak akan berhasil. Persentase pendatang di Desa Sukamulya sendiri yaitu ada 20%, sementara untuk pribuminya di 80%. Secara sosiolinguistik, Sukamulya merupakan wilayah peralihan antara bahasa Jawa Cirebon dengan bahasa Sunda pesisir Karawang. Tuturan masyarakatnya kaya dengan campuran aksen dan juga dialek. Bahasa Jawa di sini cenderung lebih kasar dibandingkan dengan Jawa-Jawa yang ada di Yogyakarta karena pengaruh dari logat Sunda Karawang yang lebih keras. Sebagian besar masyarakat Jawa Cirebon menggunakan kosakata seperti kula, kita yang artinya saya, sila yang artinya kamu, dan ngendi artinya di mana. Dengan pelafalan khas orang Jawa Cirebon seperti penekanan pada huruf B, D, dan G. Di sisi lain, masyarakat Sunda seperti yang ditemui di kampung Sunda menggunakan kata-kata seperti aing, urang, artinya saya, maneh artinya kamu, ente artinya tidak, dan weh dengan intonasi keras dan lugas tanpa ragam tutur halus sebagaimana dijumpai di wilayah Sunda Priangan. Wawancara dengan warga seperti Ibu Casmin dan juga Ibu Asi menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Ibu Casmin sebagai penutur bahasa Jawa tetap menggunakan bahasa Jawa meskipun suaminya berasal dari Indramayu. Ibu Asi dari kampung Sunda juga menyampaikan bahwa bahasa Sunda masih menjadi bahasa utama dalam keluarganya. Dalam keseharian, masyarakat di Sukamulya menggunakan bahasa ibu, Jawa, dan juga Sunda di rumah dan di lingkungan, sedangkan bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Karena Sukamulya termasuk wilayah administrasi Karawang, bahasa Sunda diajarkan dalam pelajaran muatan lokal. Namun dengan demikian, fenomena pergeseran bahasa mulai terlihat jelas terhadap generasi muda yang cenderung lebih sering menggunakan bahasa Indonesia baik di sekolah maupun dalam interaksi antar teman. Pergeseran ini didorong oleh pengaruh pendidikan dan juga media digital yang mendorong pergeseran bahasa. Sayangnya hingga kini belum ada program formal dari pemerintah desa untuk melestarikan bahasa daerah ibu. Upaya pemertahanan bahasa hanya bertumpu pada penggunaan bahasa ibu dalam interaksi keluarga. Oleh karena itu, Desa Sukamulya menunjukkan suatu fenomena pergeseran bahasa yang dominan, namun masih terdapat bentuk pemertahanan yang terbatas melalui komunikasi keluarga. Jika tidak dilakukan dengan bijaksana, pelestarian bahasa ibu di Sukamulya mungkin akan berisiko kehilangan fungsi bahasa daerahnya di masa akan datang.